Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita sudah hadir di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan solat zuhur berjamaah di tengah kesibukan kita bekerja beraktivitas. Namun kita tidak lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, pada bulan haji ini atau pada musim haji ini kita sering mendengar istilah haji yang mabrur. Bahkan setiap saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah, lalu kita lepas dengan doa semoga mendapatkan haji yang mabrur. Karena memang haji yang mabrur ini adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadiahnya adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tiada balasan baginya kecuali surga. Namun jamaah rahimakumullah, bagi kita yang belum sempat untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah, tentu tidak dapat haji yang mabrur. Namun jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Masih ada peluang menjadi manusia yang mabrur. Menjadi manusia yang mabrur, inilah inti dari tausiah kita pada zuhur ini. Tentunya jamaah rahimakumullah, manusia yang mabrur adalah manusia yang diakui, manusia yang kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi yang berkualitas. Siapa saja yang termasuk ke dalam kelompok manusia-manusia yang mabrur itu? Yang pertama jamaah rahimakumullah, manusia yang mabrur itu adalah mereka yang memberikan sesuatu atau berinfak sesuatu diberikannya yang terbaik. Yang diberikan di jalan Allah adalah sesuatu yang terbaik. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidaklah mencapai kepada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Jadi manusia yang mabrur, pribadi yang mabrur adalah mereka yang apabila memberi, yang diberikannya itu adalah yang terbaik.
yang disedekahkannya itu adalah yang terbaik. Siapa contoh pribadi yang mabrur dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ada dikisahkan dalam Al-Quran Habil dan Qabil. Si Habil adalah manusia yang mabrur. Dia memberikan, mengorbankan kambing yang terbaik, mengorbankan domba yang berkualitas tinggi, tidak abal-abal, tapi yang diberikannya adalah yang terbaik. Dan kurban si Habil inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara si Qabil saudaranya memberikan, mengorbankan buah-buahan yang busuk, akhirnya kurbannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya kenapa kurbannya si Habil diterima oleh Allah, karena si Habil mengorbankan yang terbaik. Sehingga jamaah rahimakumullah, orang-orang yang diterima kurbannya adalah orang-orang yang mengorbankan sapinya yang sehat, sapinya yang tidak cacat. Apabila cacat, apabila tidak sehat, maka kurbannya itu tidak diterima. Wa atal mala ala hubbihi, memberikan sesuatu yang ia cintai, ia sayang. Jadi yang kita berikan adalah yang terbaik. Inilah disebut dengan manusia yang mabrur. Apapun itu, misalkan ibu-ibu mau bersedekah makanan, jangan yang diberikan makanan itu yang tak termakan lagi oleh kita lalu disedekahkan. Misalkan bapak ibu membantu korban bencana alam, yang diberikan itu hanya pakaian bekas yang tidak terpakai lagi, lalu diumumkanlah di masjid, karena saudara-saudara kita ditimpa musibah, mari kita kumpulkan pakaian bekas, kain-kain bekas, kita akan kirim ke wilayah bencana. Itu bukan manusia yang mabrur. Manusia yang mabrur itu yang diberikan yang terbaik, bukan yang bekas-bekas, bukan yang tidak terpakai lagi, tapi adalah wa atal mala ala hubbihi, memberikan sesuatu yang terbaik yang ia sayang, yang ia cintai. Kemudian siapa lagi contoh pribadi yang mabrur di dalam Al-Quran? Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terbaik yang ia miliki pada saat itu adalah anak kandungnya bernama Ismail. Inilah yang diberikannya, inilah yang dikorbankan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan sesuatu yang terbaik. Bukankah Bapak Ibu, harta yang tak ternilai bagi kita adalah seorang anak. Harta yang tak ternilai harganya adalah anak. Cobalah Bapak Ibu tanya, berapa nilainya, berapa harganya seorang anak? Maka tanyalah kepada saudara kita yang sudah puluhan tahun menikah tapi belum diberikan anak oleh Allah. Maka dia akan menjawab, saya bersedia berobat ke mana saja, menghabiskan biaya berapa saja, baik dokter yang ada di dalam negeri atau di luar negeri, saya berobat ke sana, yang penting istri saya bisa hamil dan saya bisa dipanggil seorang ayah oleh anak-anak saya. Begitu nilainya, begitu tingginya harga seorang anak. Maka inilah yang terbaik yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu, dan inilah yang diberikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Nabi Ibrahim lebih mengutamakan Allah daripada yang lain. Wa'at ayyakuna Allah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahwa Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain. Selagi anak kita nomor satukan, Tuhan di nomor duakan. Selagi harta di nomor satukan, pekerjaan di nomor satukan, lalu Allah di nomor sekiankan, maka kita belum menjadi manusia yang mabrur. Kehadiran Bapak Ibu hari ini solat berjamaah di masjid ini adalah dalam rangka membuktikan bahwa Bapak Ibu adalah manusia yang mabrur, yang lebih mengutamakan Allah daripada dunia, yang lebih mengutamakan Allah daripada pekerjaan, daripada yang lain. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah,
yang membuat manusia lalai di muka bumi ini hanya dua saja, Pak Ibu. Hanya dua saja. Yang pertama al-malu, yang kedua al-banun. Yang pertama adalah harta, materi, yang kedua adalah anak. Inilah manusia yang menjadi lalai gara-gara dua hal ini. Betapa banyak orang yang lalai berjamaah, bahkan mungkin tidak berjamaah sama sekali, atau tidak solat sama sekali, gara-gara sibuk mengurus bisnisnya. Kebetulan bisnisnya banyak cabang, ada di tempat ini, ada di sana, ada di sini. Lalu sibuk mengurus bisnisnya, dan akhirnya tak lagi berjamaah, lalai. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah membuat kamu menjadi lalai. Kemudian betapa banyak orang yang lalai gara-gara anak. Ibu-ibu banyak yang terlambat solat gara-gara mengurus anak dan cucu. Ibu-ibu banyak tidak datang ke pengajian majlis taklim gara-gara sibuk mengurus anak dan cucu. Dibuktikan demikian. Betapa banyak pula di antara bapak-bapak yang terlambat solat berjamaah karena menjemput dan mengantar anaknya pergi dan pulang sekolah. Lalai gara-gara anak. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, apabila kita lebih menomorsatukan Allah daripada yang lain, ketika itulah kita disebut sebagai manusia yang mabrur. Meskipun Bapak Ibu tidak sempat melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji perlu man istata'a ilaihi sabila, perlu kesanggupan untuk datang ke sana. Dari segi harta, dari segi kesehatan, dari segi kesempatan, perlu kesanggupan. Walaupun Bapak Ibu tidak sempat menunaikan ibadah haji dan tidak mendapatkan haji yang mabrur, paling tidak Bapak Ibu sudah dapat menjadi manusia yang mabrur. Maka berikanlah kepada Allah yang terbaik yang kita punya, yang terbaik yang kita miliki. Kemampuan-kemampuan yang terbaik berikan untuk agama ini. Pemikiran-pemikiran terbaik berikan untuk agama ini. Ide-ide yang cemerlang untuk kemajuan Islam berikan untuk agama ini. Maka itulah kita disebut dengan manusia yang mabrur. Kemudian jamaah rahimakumullah, manusia yang mabrur di dalam Al-Quran adalah manusia yang suka membantu atau menolong orang lain. Allah sebutkan dalam Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan, kebaikan dan takwa. Jadi manusia yang terbaik adalah manusia yang suka menolong, manusia yang berguna bagi orang lain, manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita hanya bermanfaat bagi diri sendiri saja, Pak, itu belum manusia terbaik. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang berguna bagi orang lain, berguna bagi keluarga, berguna bagi orang sekitar. Jangan sampai sebaliknya justru menjadi kebencian bagi orang lain. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rahmat bagi sekalian alam? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidakkah kami mengutus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun mesti menjadi rahmat bagi orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita menjadi manusia yang mabrur. Tapi kalau hanya ibu bapak mengurus diri sendiri saja, tak peduli kepada yang lain, tak peduli kepada fakir miskin, tak peduli kepada orang sekitar. Ada tetangga meninggal, kita nak datang menjenguk. Ada orang sakit, kita tak datang untuk melihatnya. Kita tak berguna bagi orang lain. Karena manusia yang terbaik itu adalah berguna bagi orang lain. Silakan Bapak ukur diri kita sendiri. Apakah selama ini kita hanya untuk diri kita saja? Seusia kita hari ini, sudah manfaat apa yang kita berikan kepada masyarakat? Sudah manfaat apa yang kita berikan kepada agama yang kita muliakan ini, jamaah rahimakumullah. Jangan-jangan hanya untuk pribadi saja. Jangan-jangan hanya untuk pergi pagi cari uang, pulang cari uang lagi, kerja lagi, pulang lagi. Tapi agama tidak dipikirkan. Kemaslahatan umat tak dihiraukan. Kita belum menjadi manusia yang terbaik. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Jadi manusia yang terbaik itu tak perlu gelar banyak, Pak. Tak perlu gelar haji, mohon maaf ya.
Tak perlu gelar profesor, doktor segala macamnya. Manusia terbaik itu ketika kita bermanfaat bagi orang lain. Itulah manusia yang mabrur. Terakhir, jamaah rahimakumullah, manusia mabrur adalah manusia yang mampu menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Ada di satu sisi Bapak Ibu, orang yang hablum minallahnya hebat. Solat 5 waktu berjamaah, tilawatil Quran setiap hari, puasa Senin Kamis rajin, tahajud tak pernah ketinggalan, duha selalu rutin, tapi dengan orang sekitar dia tidak berketahuan, tak kenal saja Pak. Setelah solat pulang, tidak peduli dengan hablum minan nas, itu belum menjadi manusia mabrur Pak. Jadi menjadi manusia mabrur ini tidak cukup dengan hablum minallah saja, mesti juga menjaga hablum minan nas. Bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Tapi ada pula Pak, orang yang hablum minan nasnya hebat, pergaulannya di kota Padang ni orang tahu semuanya, tapi hablum minallahnya tidak ada. Pergaulannya hebat, kalau di komplek, kalau dia berbicara maka bicaranya didengarkan orang, kalau dia mengusul-usulnya diterima orang, tapi tidak solat, tapi tidak ada hablum minallahnya, maka itu juga belum menjadi manusia mabrur. Manusia yang mabrur itu mampu menjaga hablum minallah, mampu menjaga hablum minan nas. 3 hal kunci dari manusia mabrur. Pertama, berikan yang terbaik. Kedua, seringlah menolong orang lain. Ketiga, jaga hablum minallah, hablum minan nas. InsyaAllah kita menjadi manusia yang mabrur. Camkanlah, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.